yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Yeremia 10 ayat yang ke-12. Kita menyambut dengan bait yang berikut. Mari kita mau tinggikan Tuhan, masuk gerbangnya dengan bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada kata yang bisa dikatakan kepada Tuhan.
Kita ada di penghujung tahun 2012 dan nanti jam-jam 12 itu, jam 11, jam 12 dilarang masuk toilet karena nanti keluarnya tahun depan. Kita bersyukur ya, ada banyak anugerah Tuhan untuk kita. Memang ada juga kesukaran-kesukaran yang kita alami, pergumulan-pergumulan. Dan kita seringkali juga meneteskan air mata. Ya. Kasih, Ki. Terima kasih. Saya sudah beli Alkitab yang tulisannya lebih besar. Ya. Jadi Alkitab saya sudah berubah. Ini pilihan dari istri. Mungkin hadiah tahun baru ya. Inilah pertama kali saya pakai khotbah malam tahun baru. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yosua pasal yang terakhir, Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Dan doa saya kita semua diberkati oleh firman Tuhan ini yang berjudul komitmen akhir tahun. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Hanya 2 ayat saja. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Ya. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Komitmen akhir tahun. Kalau kita melihat kitab Yosua ini yang kita sudah baca, maka kita melihat bahwa Yosua membuat komitmen di hadapan bangsa Israel. Apa komitmen Yosua? Komitmen Yosua adalah ayat 15 bagian akhir, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen Yosua. Apa komitmen saudara di akhir tahun ini? Sudah memikirkan komitmen? Sedang memikirkan komitmen? Atau belum? Maka firman Tuhan ini baik untuk kita renungkan. Yosua mengambil komitmen. Komitmennya adalah aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen merupakan sesuatu yang penting. Dan komitmen Yosua di hadapan bangsa Israel adalah komitmen yang baik, yang penting, yang mendasar, yang paling tepat. Orang Israel itu telah kawin-mawin. Kalau kita lihat zaman Yosua ini dan kitab Yosua dari pasal 1 sampai pasal 5, itu mereka orang Israel memasuki tanah Kanaan. Lalu kemudian pasal 6 sampai pasal 12 itu orang Israel menaklukkan tanah Kanaan. Bangsa-bangsa di situ. Dan mulai ayat 13 sampai ayat pasal 24, orang Israel mulai menduduki tanah Kanaan. Pada waktu mereka menduduki tanah Kanaan, mereka juga ternyata kawin-mawin dengan bangsa asli. Ada orang-orang Amori, ada beberapa bangsa di situ yang sebenarnya bangsa itu belum mengenal Tuhan. Jadi karena kawin-mawin bergaul satu dengan yang lain,
Akhirnya beberapa bangsa Israel ini mulai tidak lagi hanya menyembah Tuhan, mulai tidak lagi hanya beribadah kepada Tuhan, tapi mereka mulai beribadah ke berhala-berhala. Mereka mulai beribadah ke dewa-dewa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya komitmen Yosua kalau kita lihat dalam konteks di sini, ini sangat penting dan sangat tepat. Karena itu berarti mencelikkan mata orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Komitmen Yosua tidak main-main, bukan sekedar semangat tiba-tiba, dan bukan asal komitmen. Komitmen Yosua adalah ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Allah. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Bukan hanya aku, bukan hanya Yosua, tapi dia dan seisi rumahnya. Itu berarti ada PR besar untuk Yosua terhadap keluarganya sepanjang hidupnya, sisa hidupnya. Ya. Berarti ada pekerjaan yang Yosua sudah pikirkan apa yang dia akan kerjakan di dalam rumahnya, di dalam hidupnya, supaya keluarganya pun akhirnya boleh beribadah kepada Tuhan. Karena kalau Yosua salah, maka saudara-saudaranya, keluarganya tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Kalau Yosua tidak menjadi teladan, mana mungkin keluarganya bisa beribadah kepada Allah. Jadi Yosua ini benar-benar punya komitmen yang sangat luar biasa. Komitmen apa sih komitmen itu? Dalam bahasa Indonesia, komitmen itu berarti perjanjian untuk melakukan sesuatu. Berjanji untuk melakukan sesuatu, itulah komitmen. Komitmen juga berarti mewajibkan diri. Mewajibkan diri sendiri untuk melakukan apa yang sudah dijanjikan kepada Tuhan. Misalnya komitmen kita untuk setia kepada keluarga, maka kita mewajibkan diri kita untuk setia kepada keluarga. Berarti kita mengindahkan perjanjian, melakukan perjanjian itu. Mewajibkan diri. Yosua mewajibkan diri. Yosua mewajibkan diri juga untuk melakukan apa yang penting sehingga keluarganya semuanya boleh memuji Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan. Yang Yosua janjikan adalah keluarganya beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara tentang penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2012, ya, kita seringkali di awal-awal tahun itu kan selalu mikirkan, bisa nggak ya sampai, ya, bisa nggak kita bersuka cita ada pertolongan Tuhan sampai akhir tahun, bisa nggak? Bisa nggak pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita menjalani ini sampai akhir tahun, bisa nggak? Ternyata bisa, ya. Ternyata ada saja pertolongan Tuhan. Doa-doa kita dijawab lebih daripada apa yang kita katakan, ya kan? Amin ya. Artinya gini loh, sebenarnya pertolongan Tuhan tidak perlu diragukan, ya. Perhatian Tuhan tidak perlu diragukan. Yang paling penting bagi kita adalah kita mau komitmen apa enggak. Kita mau berjanji, kita mau mewajibkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak. Masalah pertolongan Tuhan pasti ada. Amin. Masalah campur tangan Tuhan, perhatian Tuhan pasti ada. Ya. Di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, tidak perlu lagi Tuhan diragukan. Tentu di atas semua itu yang jadi adalah kehendak Tuhan. Karena kita percaya kehendak Tuhan itu pasti baik. Mungkin saya mengingat ilustrasi yang pernah saya sampaikan di sini. Seorang anak yang masih kecil, umur 10 tahun, dia berbicara kepada pendetanya ketika pendetanya besok akan membaca Alkitab, mengkhotbahkan Alkitab.
dari Mazmur yang kita baru baca tadi, Mazmur 23. Ya. Mazmur 23. Dia katakan kepada Pak Pendeta besok Pak Pendeta tidak usah baca karena saya hafal firman Tuhan itu. Pak Pendeta bilang, oke, sebelum saya khotbah kamu sampaikan di depan apa yang kamu hafal. Pas hari itu, hari Minggu, dia sudah selesai nyanyi mau firman Tuhan, dia mengucapkan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia coba mengingat tapi dia tidak bisa ingat ayat yang selanjutnya, kalimat-kalimat yang selanjutnya. Lalu dia bilang, Pak Pendeta satu kali lagi. Iya, Pak Pendeta bilang silakan ulangi. Dia sampaikan lagi, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia berusaha mengingat tapi dia tidak mengingat. Dia minta lagi, tolong sama Pak Pendeta satu kali lagi ya. Iya, satu kali lagi, silakan. Ya. Pak, dia sampaikan lagi. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia lupa. Di tengah-tengah dia lupa, dia katakan, ya, saya pikir itu sudah cukup. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya pikir itu sudah cukup. Ya. Kalau Tuhan gembala kita, takkan kekurangan kita, lalu kita mau apa lagi? Iya kan? Memang sudah cukup semuanya. Sudah clear, Tuhan menjamin kehidupan kita. Yang terpenting adalah apa? Kita mau ambil komitmen enggak setia sama Tuhan? Kita mau berkomitmen enggak beribadah kepada Tuhan? Apa komitmen kita di akhir tahun ini? Mari kita berjanji dan sampaikan kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Karena Dia terlalu baik dan terlalu setia. Selalu baik dan selalu setia. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam komitmen ada 3 prinsip yang harus kita ingat. Kita lihat dalam ayat yang ke-14. Prinsip yang pertama, agar komitmen itu terpelihara, agar komitmen itu terjadi, agar komitmen itu diindahkan, kita indahkan, dan terus akhirnya kita nyatakan dalam hidup kita, maka 3 prinsip penting harus kita ingat dan kita lakukan. Yang pertama, ayat yang ke-14 itu, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Ini yang pertama. Komitmen hanya tinggal komitmen kalau kita tidak takut Tuhan. Komitmen mau setia, kalau tidak takut Tuhan, lupa. Ya. Komitmen apa lagi? Kalau dasarnya tidak takut Tuhan, maka komitmen-komitmen itu akan terlupakan. Karena itu prinsip hidup yang pertama, supaya komitmen itu terjaga, terpelihara, dan dapat kita nyatakan dalam hidup kita sampai tahun berapa? Sampai akhir tahun 2013 lah ya. Gak usah muluk-muluk sampai nanti. Sampai kakek nenek, sampai akhir. Boleh juga. Tapi paling tidak sampai tahun 2013. Akhir tahun 2013. Akan dapat kita nyatakan kalau hidup kita takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengagumi Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Komitmen akan dapat dilupakan kalau kita tidak takut Tuhan, ya. Tapi kalau kita takut Tuhan, kita akan tetap lakukan komitmen kita. Banyak orang punya komitmen hanya sampai bulan Januari akhir. Nah, karena memang dia tidak takut Tuhan. Seperti Kristen kapal selam katanya. Kapal selam. Kapal selam itu kan nimbulnya sebentar, tenggelamnya lama. Itu kapal selam. Ya. Tapi di sini tidak ada kapal selam ya.
Semuanya kapal tanker. Kapal selam itu kan Januari gereja kan, tahun baru masih minggu kedua, masih terasa, kue-kue masih banyak, ya. Masih ada Natal keluarga kan, ya. Kalau orang Sangir itu masih ada namanya Tulude, ya, masih ada itu. Di akhir Januari biasanya acaranya. Habis itu bulan Februari dia tenggelam. Nyelam dia. Nanti pasca Jumat Agung timbul lagi. Bleb. Ya. Habis pasca tenggelam lagi. Bleb. Ya. Nanti mau Natalan timbul lagi, bleb. Begitu terus. Komitmennya dilupakan. Kalau tidak takut Tuhan, komitmen tinggal komitmen. Prinsip hidup yang pertama, takutlah akan Tuhan. Maka kita dapat menyatakan hidup di dalam komitmen kita. Ya. Yang kedua, prinsip yang kedua, bagaimana supaya komitmen itu dapat kita nyatakan? Ayat yang ke-14 bagian berikutnya, kalimat berikutnya. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ya. Ini berbicara tentang motivasi, ini berbicara tentang hati. Ya. Tulus dan setia, tulus, ikhlas dan setia. Ibadah itu kan respon kita kepada Allah kan? Ya kan? Dan ibadah itu tidak hanya berbicara tentang seremonial, bukan. Tapi mengasihi orang, memperdulikan orang, mendoakan orang, memperhatikan orang lain. Itu ibadah. Memang pada zaman sekarang ibadah itu seringkali disalahartikan. Orang seringkali dekat sama Tuhan, tapi dia makin jauh dengan sesama. Ini salah. Ya. Ibadah itu adalah kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin dekat dengan sesama. Ingat khotbah tanggal 23 ya. Tanda orang makin mengasihi Tuhan adalah dia makin mengasihi sesamanya. Itu ibadah yang benar. Tulus, setia, ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu. Bukan untuk motivasi yang tidak benar. Kalau kita beribadah, punya motivasi yang tidak benar, maka apabila tujuan kita tidak tercapai, kita akan kecewa. Ya. Kalau misalnya ada kesombongan, kita ibadah, lalu kesombongan kita tidak terpenuhi, kita kecewa. Ibadah kepada Tuhan harus kita lakukan dengan tulus ikhlas. Begitu juga menyatakan komitmen kita. Hidup dalam komitmen kita harus dengan tulus. Ikut Tuhan tidak selamanya enak, benar ya? Saya pikir dulu enak jadi pendeta itu. Ya. Ada satu anak, 3 orang anak dia berbicara. Yang satu bilang, papaku itu, ya, kalau dia 1 jam dia pegang-pegang orang itu, langsung 300.000. Itu anak dokter yang bicara. Ya. Lalu satu bilang, papaku beda, papaku bicara setengah jam aja di mimbar. Uang dikumpulin langsung berjuta-juta, bermiliar katanya. Itu anak pendeta. Saya pikir itu jadi pendeta itu enak dulu. Ya. Susahnya minta ampun. Ya. Pikir dulu tinggal khotbah kan, habis itu ditraktir kan. Pikiran saya itu dulu gitu. Wih enak sekali ya pendeta. Kita bawa Alkitabnya aja udah bangganya minta ampun. Begitu jadi pendeta bukannya ditraktir, kadang-kadang ditraktor juga.
ternyata pergumulan, tantangan, ya. Ini calon-calon pendeta nih, ada nih, ya, anaknya Ibu Darwan, ya, hadir di sini. Itu Vikaris Billy, ada Evangelis Nova, siap-siap. Tapi kalau ditanya, kalau Tuhan tanya, kalau kamu mati nanti dibangkitkan kembali mau jadi apa? Saya bilang saya akan jadi pendeta lagi. Karena ternyata luar biasa indahnya. Memang tantangan tidak henti. Memang pergumulan tidak akan pernah berhenti. Pergumulan berhenti itu kan kalau kita game ya. Kalau kita istirahat itu sudah ada pergumulan. Tapi selama nafas ini masih ada, pasti ada tantangan. Kita bangun tidur aja tantangan, iya kan? Kita berbuat salah, apalagi berbuat benar aja banyak tantangan. Apalagi berbuat salah. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jalankanlah hidup ini, nyatakan komitmen kita dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ini prinsip. Ya. Apa komitmen kita? Nyatakan dengan ketulusan. Kalau makin mencintai suami, tulus lakukan. Ya. Jangan ada motivasi yang lain. Tulus lakukan dengan setia. Mau menghormati orang tua, tulus lakukan, setia, ikhlas lakukan. Ya. Mau rajin melayani, lakukan dengan tulus. Ya. Oh saya mau semakin setia melayani, lakukan dengan tulus. Karena apapun juga tantangan, kalau kita tulus, kalau kita ikhlas, kita bisa melewati dengan baik. Yang terakhir, prinsip yang ketiga, supaya kita dapat menyatakan komitmen kita sampai akhir hidup kita. Ayat yang ke-14 bagian akhir. Dikatakan begini, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jangan mendua hati. Utamakanlah Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka kita akan tetap memegang komitmen kita. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, kita tidak mungkin dapat menyatakan komitmen kita. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3 prinsip ini sangat penting. Sehingga nanti tahun 2013, ketika Tuhan melihat kita juga masuk dalam ibadah tutup tahun, Tuhan akan melihat, oh ya, dia sudah berkomitmen dan dia telah menyatakan komitmennya dengan baik. Saya rindu, saya juga hidup dengan komitmen yang baik. Dapat menyatakan komitmen saya dengan baik. Dan saya rindu juga Bapak Ibu juga demikian. Sehingga melalui kehidupan kita makin banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kasih aku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan
Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Penetapan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar berita penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 hingga 26 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara sekalian, roti dan anggur yang kelihatan ini menandakan kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan kita. Perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, atau telah mengikuti konfirmasi atau sidi. Mari datanglah, karena segala sesuatu telah tersedia. Mari kita mengangkat pujian. Bukan dengan barang fana, kau menebus dosa. Siapkanlah hati kita.
bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apalah jadinya hidup kami kalau Engkau tidak menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih juga untuk sepanjang tahun ini. Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah mendampingi kami. Tuhan sudah bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami akan menikmati roti dan anggur yang mengingatkan akan tubuh dan darah Kristus yang diserahkan bagi kami, orang yang berdosa, supaya dengan persekutuan itu kami yang berdosa ini akhirnya boleh dibenarkan. Oleh karena iman, oleh karena percaya, maka kami yang berdosa ini, kami yang harusnya dimurkai ini, akhirnya ditolong dan diselamatkan, dibebaskan, dilepaskan dari dosa, bahkan memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, roti dan anggur yang Kau sediakan ini, kami ingin menikmatinya Tuhan, dalam persekutuan dengan Engkau. Biarlah Tuhan, ketika kami menikmatinya, kami sungguh-sungguh mengingat akan Engkau, dan kami juga menyaksikan Engkau sampai Engkau datang. Dengan menikmati roti dan anggur ini Tuhan, biarlah kami semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup memuliakan Tuhan, semakin setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, karena apalah arti hidup kami tanpa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk roti dan anggur ini, dan kami akan menikmatinya. Kami menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Ambillah dan bagikanlah di antara. Sambil surat ini bagikan, kita mengangkat pujian di Golgota darah Kristus. Oh
Mari kita akan mengangkat satu pujian sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Mau tetap setia mengiring Tuhan, mau tetap setia beribadah kepada Dia, mau tetap setia menjadi hamba-Nya. Saya udah jemaat Tuhan kami berdiri. Mari kita bangkit berdiri, setia. rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus turun dan menyertai kamu sekalian dari saat ini lagi sampai selama-lamanya. Amin.